artis bayam cilik yang dulu segini sekarang udah gak cilik lagi, tau gak sih? Sekarang kamu denger setua belum? Kok belum mulai investasi sih? Tenang, gak pernah ada kata terlambat buat mulai. Waktu terbaik untuk investasi sih mungkin pas COVID 2020 lalu ya. Tapi yang pasti waktu terbaik berikutnya buat mulai investasi adalah sekarang. Ibarat mau beli tiket kereta api nih, waktu tiket udah sold out, bukan berarti kamu tuh gak bisa naik kereta. Masih ada kereta selanjutnya. Mungkin gak secepat yang pertama nih, tapi tetap bisa bawa kamu ke tujuan yang sama. Kuncinya sih jangan terlalu lama menyesali kereta yang udah berangkat gitu loh guys. Mulai investasi dengan percaya diri, entah itu di umur 20, 40, 60, biar kalian gecana yo. Yang pertama adalah fokus pada tujuan dan juga rencana kamu. Kamu itu harus memiliki tujuan keuangan yang jelas dan juga terukur. Contohnya sih kayak punya dana pendidikan yang cukup untuk anak-anak gitu. Biaya pendidikan untuk anak itu kan banyak nih. Contohnya uang sekolah, uang seragam, transportasi, dan lain-lain gitu. Jadi kalau kamu udah tahu tujuannya, pada akhirnya bisa memilih investasi yang sesuai. Yang kedua, jangan terlalu fokus pada kekayaan orang lain. Nah ini nih buat kamu yang suka lihat anak-anak tetangga nih. Ini tuh waktunya kamu udahlah fokus sama diri kamu sendiri aja udah. Kamu bisa melihat kesuksesan mereka sebagai inspirasi. Dan ini bukan jadi alasan ya untuk ngerasa tertekan, karena tiap orang itu punya timeline-nya masing-masing guys. Menurut pandangan aku, bagi pemula dalam dunia investasi, terutama yang udah usia lanjut gitu ya, akan menghadapi beberapa tantangan umum. Salah satunya adalah memahami dasar-dasar investasi dan berbagai instrumen yang tersedia. Jadi gini guys, aku ada beberapa strategi nih buat ngadapin hal ini. Yang pertama, soal diversifikasi investasi. Ini tuh bukan cuma omong kosong guys. Diversifikasi itu penting banget. Aku baca Investopedia bahwa dengan menyebarkan dana ke berbagai jenis investasi, kita bisa kurangin resiko besar jika satu sektor terkena dampak. Yang kedua, membangun dana darurat. Aku sih nggak main-main soal ini ya guys ya. Idealnya dana darurat itu bisa menutupi pengeluaran hidup kita selama 3-6 bulan lah ya. Jadi aku sisihin sekitar 10-20% dari penghasilan aku tiap bulan buat ini. Dan yang terakhir, kita harus tahu juga nih tentang psikologi investasi. Ini sesuatu yang gak banyak dibahas sih, tapi penting banget. Aku baca dari sebuah buku oleh Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, bahwa keputusan investasi kita itu sering dipengaruhi oleh bias dan juga emosi. Kahneman bilang ada dua cara berpikir, yakni sistem 1 yang cepat dan instinktif, sama sistem 2 yang lebih lambat tapi analitis. Aku sih sering kejebak nih kayaknya pakai sistem yang 1. Misalnya aku lihat saham naik cepat nih, langsung beli aja udah tanpa pikir panjang. Seringkali itu tuh yang membuat aku tuh hampir tumpur. Sementara sistem 2 itu tuh mengharuskan kita berpikir lebih sistematis dalam mempertimbangkan pro dan kontranya. Misalnya aku baca dulu laporan keuangan perusahaan, baru putusin untuk beli sahamnya atau enggak. Nah dari situ aku belajar guys untuk harus lebih sering pakai sistem kedua dalam investasi. Memulai investasi di usia yang udah nggak muda lagi memang membawa tantangan tersendiri nih guys. Terutama ketika banyak orang di usia ini sudah memiliki berbagai tanggungan seperti biaya pendidikan anak, cicilan rumah, atau bahkan persiapan untuk pensiun. Mempertimbangkan untuk terjun ke jenis investasi yang berisiko tinggi itu bisa jadi keputusan yang cukup menakutkan menurut aku. Karena ada kekhawatiran nih tentang kemungkinan kehilangan sebagian besar dana yang udah susah payah dikumpulkan selama puluhan tahun. Kondisi ini nih yang seringkali ngebuat orang yang sudah berumur ragu untuk mengambil langkah dalam berinvestasi, terutama di instrumen yang volatilitasnya tinggi. Di tengah dilema investasi yang dihadapi oleh orang-orang berusia lanjut, emas muncul sebagai alternatif investasi yang menjanjikan. Emas adalah pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari kestabilan dan juga keamanan dalam berinvestasi. Dengan investasi emas digital di Firewallet, semuanya bisa dilakukan lewat HP doang. Dijamin pasti amanah karena Firewallet udah sesuai syariah Islami. Murah download sekarang juga dan langsung verifikasi. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai investasi, bahkan jika sudah beruban nih guys ya. Pilihlah investasi yang stabil seperti emas yang berpotensi meningkatkan nilainya di masa depan. Ingat nih ya, kita semua punya jalan ceritanya masing-masing di dunia investasi. Yang penting apa? Mulai aja dulu. Kamu harus tahu hal apa aja yang harus diwaspadai di tahun 2024 dengan klik video yang satu ini. Bye!